Hai, film ini mengisahkan sebuah persahabatan dua orang pria muda, PK dan Lonnie. Lonnie merupakan pria yang menantang, di mana suatu hari dia menguji keberaniannya di hadapan PK dengan bersepeda saat sebelum truk melewati jalur mereka. Keesokan pagi, PK pergi ke sekolah dengan bus, tapi saat seorang wanita, Queenie, naik ke atas bus, PK membiarkan kursi sebelahnya terbuka untuk Queenie. Cerita ini berpusat pada Lonnie dan PK mengayunkan sepeda mereka mencari sebuah tantangan dan mengunjungi pantai. Memperhatikan seorang pria, Sando, melakukan surfing di ombak yang begitu indah. PK berpikir bahwa itu tak berguna namun elegan. Seolah menari di atas air adalah hal terbaik dan yang paling berani yang seseorang bisa lakukan. Keduanya mulai termotivasi dengan berselancar ombak, menggunakan papan gabus menjadi yang pertama untuk mereka yang dianggap sangat luar biasa. Memperhatikan Sando di pinggir pantai yang melakukan surfing, dan keduanya berpikir mereka harus punya papan sungguhan. Real boards. Genuine fiberglass hard ones. Mereka kemudian pergi menemui seorang pria menawarkan pekerjaan tambahan agar mendapatkan sedikit uang untuk membeli 2 buah papan seluncur bekas yang dibelikan di penjual barang bekas. Pagi itu adalah ombak pertama. PK berkata bahwa aku belajar melintasi dinding dari air yang berdiri dan papan ikut bersamaku seolah itu bagian dari tubuh dan pikiranku. Aku masih menilai setiap momen kejayaan dari setiap kemenangan dan pengungkapan dibandingkan beberapa detik pertama kami mengendarai ombak itu. Sando memperhatikan mereka berdua menawarkan tumpangan untuk pulang tanpa mereka sadari bahwa Sando adalah peselancar ombak yang berpengalaman. Dia juga menawarkan kedua remaja itu untuk menyimpan papan mereka di rumahnya agar tidak membawa beban dengan mengendarai sepeda. Hippies. That's what I reckon. Hello? Anyone home? Kemudian PK pergi ke sekolah seperti biasa dengan bus dan Queenie duduk di sampingnya. Keesokan paginya PK dan Lonnie pergi ke rumah Sando untuk mengambil papan selancarnya. Namun karena tidak mendapati Sando, mereka mengambil papan mereka, tapi terkejut dengan istri Sando, Eva, yang memperhatikan mereka. So, what's your name anyway? Eva. Just look at me with that special look. Laut berbeda hari itu, tapi mereka tetap berselancar karena mereka tidak tahu perbedaannya. Berpindah di perpustakaan saat PK dan Queenie bersama. Queenie memegang tangan PK dan keduanya mulai berpacaran. Yeah. Dan untuk pertama kali PK dan Lonnie bergabung dengan Sando untuk berselancar. Setelah itu Sando menunjukkan mereka peta ombak untuk beberapa tempat di wilayah itu. Meskipun PK dan Lonnie belum mengetahuinya, tapi mereka sudah membayangkan diri mereka menuju kehidupan berbeda. Dan itu awalnya PK dan Eva mulai berbagi pandangan. PK dan Lonnie kembali ke gudang penyimpanan Sando dan menemukan beberapa majalah tentang surfing profesional Sando yang telah dia ikuti dari beberapa tahun, dan menyadari bahwa Sando adalah atlet profesional. Namun Sando merasa heran bagaimana mereka bisa menemukan barang itu, dan ternyata Sando mengetahui jika Eva yang membuangnya di gudang. Keesokan paginya mereka bertiga pergi ke tempat rahasia yang disebut Sando Barnes. Ketika PK dan Lonnie bertanya mengapa disebut Barnes, Lando mengatakan bahwa di sana mereka menemukan hiu putih dengan panjang 4 meter. Sebenarnya di sini Sando hanya menakuti dan menguji keberanian mereka berdua, tapi PK tidak ingin dikelabui dan memiliki keberanian untuk menghadang rintangan. Thinks we're just gonna sit here like a couple of fucking girls. Fuck the bloody friggin' shark! Lalu mereka kembali dengan sangat gembira. Jadi Lonnie merasa tidak puas dan berpikir jika tadinya mereka harus memotret momen mereka untuk ditunjukkan sebagai bukti. Namun Sando menjawab mereka bahwa kita tidak perlu bukti apapun, kita berada di sana. Kemudian Sando menunjukkan peta pantai yang disebut Old Smoky. Itu sekitar setengah mil dari lepas pesisir pantai dan menjelaskan juga pulau terpencil dan mengarahkan mereka, yang mana Sando mengatakan
Jadi saat ombaknya mencapai arah, airnya di sekitarnya akan meningkat dan berbalik dengan sendirinya dari dalam keluar. Itu bukan tentang ketinggian dan ukuran, tapi volume dan ketebalan. Di sanalah kekuatan berada. Kita mengayuh ke sana, kita tunggu arusnya, kita periksa posisi kita di sini. Garis baru kapur, barisan pepohonan, temukan titik keberangkatan yang sempurna. Suatu waktu Pike juga bertemu dengan Eva dan bertanya mengapa dengan lututnya. Eva menjawabnya bahwa dia mengalami kecelakaan ski. What happened? DNA. Skiing accident. Keesokannya Sando membawa Pike ke pesisir pantai yang disebut Old Smoky. Sando mengajarinya menggunakan teknik yang dia gunakan sebagai peselancar profesional, dan Pike membuktikan keberaniannya, sementara Lonnie melihat dari jauh dengan wajah penuh kecewa karena hari itu Sando tidak membawanya bergabung karena dia mengalami kecelakaan. Dan sebelum paruh musim dingin, Lonnie akhirnya mendapat kesempatannya melakukan dengan keras. Dia pergi terakhir dan lebih dalam dibandingkan Pike dan Sando. Dia tidak hanya mengalahkan Old Smoky, namun dia menaklukkannya. Dia berselancar seperti orang yang tak percaya dengan kematian. Mereka bertiga kali ini memulai penelitian terhadap pantai Nautilus sebagai tantangan terakhir mereka. Tapi musim dingin tak terlalu bisa diandalkan dan tanpa ombak mereka jadi bosan dan gelisah. Suatu waktu di sekolah, Pike mendapat surat dari Lonnie yang bertuliskan, "Bruce Pike, kau pemurung, egois dan sangat lalai. Karena itu dengan ini aku memberitahumu bahwa kau mulai detik ini dan seterusnya dibebaskan dari tugasmu sebagai pacarku. Salam hormat, Queenie Clarkson." Jadi apakah siapa yang pernah mendapat surat seperti itu? Tolong tuliskan di kolom komentar. Kali ini mereka bertiga akhirnya menunjukkan kemampuan mereka untuk menaklukkan ombak di pantai Nautilus. Pike begitu sangat takut, tapi Lonnie membuktikan dirinya dengan keberanian yang dia miliki. Sementara Pike masih berpikir dan ketakutan di atas perahu. Beberapa hari kemudian, Pike mendatangi rumah Sando, tapi dia hanya menemukan Eva yang sendiri di rumah. Lalu Eva mengungkapkan jika Sando pergi ke Indonesia dengan Lonnie dan tidak memberitahu dia. Eva menganggap itulah sikap buruk Sando. Namun karena hujan, Eva menyuruh Pike masuk untuk menggantikan pakaiannya. Eva membantunya, namun keduanya mengalami romansa yang sangat cepat. Setelah itu Pike bertanya kepada Eva mengapa dia biarkan Sando pergi. Eva menjawabnya bahwa Sando membutuhkan itu. Namun Pike bertanya bagaimana dengan kebutuhanmu. Eva mengatakan dia tahu apa yang aku butuhkan dan aku kedinginan. Pike langsung membela kayu bakar sebanyak mungkin untuk persediaan Eva. Untuk beberapa saat hubungan Pike dan Eva masih tetap bersama, namun tidak berapa lama Eva hamil dan meminta Pike untuk mengakhiri hubungan mereka. Pike menjadi marah, dia pergi dengan sendiri menghadapi ombak di pantai Nautilus untuk membuktikan keberaniannya. Beberapa saat kemudian, Lonnie mendatangi Pike dan menceritakan kisah dia dan Sando yang sangat menantang di beberapa pantai di wilayah timur, dan memberikan sebuah hadiah dan mengungkapkan kemungkinan Sando akan menyesal dengan Pike akibat rumor yang berkembang. Sunday morning, Sando reckons. See you Sunday. Dawn's crack. Kemudian Sando menemui Pike dan memberitahunya jika Eva katakan kalau Pike selama ini menemaninya, dan Sando menemukan banyak potongan kayu bakar di rumahnya. Lalu Sando mengungkapkan juga bahwa dia akan segera menjadi ayah dan mengajak Sando untuk pergi hari Minggu pagi menaklukkan badai selatan di pantai Nautilus. Di hari Minggu pagi, Sando dan Lonnie datang untuk menjemput Pike, tapi Pike mengatakan bahwa dia tidak bergabung dan menganggap kalau surfing itu bukan untuknya. Walaupun itu sangat mengecewakan Sando dan Lonnie, tapi Pike berpikir bahwa itu tak menjadikan dia menjadi seorang pengecut. Akhirnya Sando memintanya untuk mengambil papannya dan memberitahunya bahwa Pike memiliki keistimewaan sendiri dan jangan kehilangan itu. Di akhir voice over yang Pike katakan, "Ada ketakutan di dalam diri kita semua, aku tahu itu sekarang. Bagaimana kau hidup dengan rasa takut, itu menjadikan siapa dirimu sebenarnya." Bertahun kemudian saat aku mendapat kabar tentang Lonnie, aku tak bilang aku terkejut, tapi itu menghantamku dengan keras.
tembakan tunggal di belakang kepala, semacam transaksi bisnis yang menjadi kacau. Dia selalu hidup seolah tak takut kehilangan karena dia pikir itu tidak penting. Dia penting bagiku, aku rindu bajingan gila itu. Dan film pun selesai, jangan lupa berikan dukungan subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.